Ya, salam semuanya, berjumpa lagi dengan Green Oceana. Pada malam hari ini ya, kita sedang berada di Jalan Kaliurang ini teman-teman sekalian. Tepatnya di kilometer berapa ini? Kurang lebih 6 ya. Kilometer 6. Kita dari arah Ring Road Utara menuju ke arah kampus UGM. Ya, jalanan cukup ramai lancar ya, di kota Yogyakarta sendiri. Ini kurang lebih adalah pukul 20.15 ya teman-teman sekalian ya. Ya, masih cukup ramai kalau jam segini. Ya, kita sekaligus ini bincang-bincang lah, ngobrol terkait lingkungan hidup ya. Jadi yang sekarang ini lagi marak teman-teman sekalian itu adalah solar panel. Jadi panel surya untuk pembangkit listrik ya. Bisa kantor, perumahan ya, atau bahkan industri. Di Jogja kemarin juga ada salah satu industri untuk cetak sablon. Jadi dia hampir 50% suplai kelistrikannya didapatkan dari pembangkit listrik tenaga surya yang ditanam di atap pabrik mereka. Jadi itu adalah hal yang luar biasa teman-teman. Nah, ini yang menarik. Apakah panel surya itu sebenarnya efisien ya, cocok dengan konteks Indonesia ya dalam hal ini, dengan negara yang dilalui oleh matahari, terdapat garis khatulistiwa di sana yang kita sangat-sangat kaya akan sinar matahari. Tidak hanya kaya, ini panas banget ya, sinarnya juga cukup cerah. Nah, apakah sesuai dengan konteks Indonesia dalam penggunaan solar panel tersebut? Kemudian juga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah nanti biayanya sebenarnya lebih murah menggunakan solar panel atau ternyata lebih mahal? Tidak hanya dalam segi, mungkin dari segi pemanfaatan listriknya lebih murah ya, listrik gratis, tapi perawatan dari perangkat yang dibutuhkan ya apakah tidak jauh lebih murah dari PLN seperti itu. Belum lagi kalau instalasi waktu pertama kali membuatnya mungkin kan juga mahal ya teman-teman sekalian ya. Nah, itu pertanyaannya. Jangan-jangan PLN lebih murah, itu kan sama saja. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu. Oke, teman-teman sekalian, ini nih kita sudah mau sampai di lampu merah UGM ya, lampu merah yang utara, tembusan dari Selokan Mataram. Ya, kita mulai pembahasannya, mulai dari apa itu solar panel sih. Nah, kurang lebih ya, solar panel adalah sebuah teknologi fotovoltaik atau fotovoltaik seperti itu, merupakan teknologi yang digunakan untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik. Jadi nanti teman-teman ketika memasang solar panel atau solar cell di atap ya seperti itu, kemudian akan menangkap sinar matahari atau sinar surya dengan panel-panelnya dan akan didistribusikan ke baterai yang sudah teman-teman siapkan. Wah, ini mohon maaf, jalannya grunjal. Di Jogja banyak sekali polisi tidur memang ya. Wah, apalagi daerah perumahan. Ya kadang polisi tidur itu ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kadang malah enak yang besar teman-teman. Biasanya ada besar itu landai, tapi kalau yang kecil kadang 3 langsung jadi satu baris itu loh. Nah, itu kan bisa terkerek ya gitu. Malah ngerusak motor gitu kan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kurang lebih itu. Solar cell adalah sebuah teknologi pembangkit listrik dengan metode untuk menangkap radiasi matahari, kemudian diubah menjadi energi yang dimasukkan di dalam baterai. Jadi itu teman-teman sekalian. Untuk kalau tidak salah sih solar cell sebenarnya sudah ada pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1839. Jadi seorang ahli fisika asal Perancis bernama Alexander Edmond, jadi beliau yang pertama kali mencetuskan teknologi fotovoltaik tadi. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, mungkin teman-teman yang angkatan kelahiran 91, 90-an sampai 2000 masih menjumpai ada kalkulator itu. Terus seperti ada kayak
kotak yang warna hitam itu. Nah, biasanya kalau misalkan setelah digunakan kok agak redup tulisan yang indikator angkanya itu, biasanya dijemur. Nah, dulu itu ada teman-teman sekalian. Walaupun secara sederhana ya, tradisional, kemudian seiring berjalannya waktu dikembangkan untuk listrik yang lebih memiliki daya tahan yang lebih lama seperti itu. Apalagi kalau misalkan di kendaraan listrik sekarang kan juga ada ya. Jadi teknologi listrik kemudian teknologi baterai. Jadi pengembangan atau kemajuan teknologi listrik berbanding lurus dengan kemajuan atau penguatan teknologi baterai, ya, penguatan daya tahannya. Bahkan sekarang kan ada baterai lithium ya, itu kan Tesla. Ya, ini kita sudah melewati area UGM ya, tadi ada pasar malam. Teman-teman kalau di area UGM itu sebelah utara, jadi di sisi ya, di tepian Selokan Mataram, salah satu selokan yang tua di Jogja itu ya, yang dibangun era penjajahan Belanda dan juga Jepang itu, sekarang banyak penjual jajanan, mulai dari makanan ringan sampai jajanan-jajanan yang dari makanan-makanan berat sampai jajanan makanan ringan, semuanya ada ya, mulai dari tradisional sampai modern. Nah, rame banget. Oke. Jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian tentunya yang mempengaruhi pertanyaan apakah solar cell atau solar panel itu lebih mahal dari PLN. Nah, itu juga terkait dengan tarif dasar listriknya. Jadi ini teman-teman, untuk menjawabnya, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu ya, kira-kira di Indonesia ini panel surya cukup banyak atau tidak, cukup mudah didapat atau tidak. Jadi ini penting. Kadang semakin barang itu langka, maka barang itu akan menjadi mahal. Ini ya sama ya, ini adalah prinsip ekonomi. Dan juga SDM untuk melakukan pemasangan atau instalasi tersedia atau tidak. Ini juga terkait dengan pengeluaran yang akan teman-teman distribusikan. Jadi cost-nya itu memang jadi salah satu hal yang cukup urgent teman-teman. Kalau melihat dari beberapa catatan di media, kurang lebih pemasangan solar cell itu sekitar 4 juta ya. 3-4 juta itu belum dengan pemasangannya. Namun ya setelah pemasangan teman-teman tinggal menikmati listrik yang ada gitu loh. Ya, kalau misalkan ada kerusakan ya, nah itu akan mengeluarkan biaya tambahan lagi. Nah, kemudian kalau PLN ya kita terima jadi, kalau ada kendala itu tinggal menghubungi PLN terdekat ya, seperti itu. Dan juga biasanya tiap desa juga biasanya ada orang atau jasa yang melayani hal tersebut gitu loh. Jadi lebih simpel kalau PLN. Cuman gini teman-teman sekalian ya, dengan semakin banyak di antara kita yang menggunakan solar cell, itu akan menjadi semacam campaigns dan juga pemicu akan adanya penggunaan yang lebih besar di kemudian hari. Nah, ini juga nantinya ketika sudah banyak untuk produksinya, nanti ini mungkin akan bisa menekan cost-nya. Karena ini penting karena apa? Karena solar cell sendiri itu lebih ramah lingkungan. Kalau kita tahu listrik yang dihasilkan oleh PLN itu adalah berasal dari batu bara. Ya, kebanyakan masih batu bara yang menjadi sumber energi yang paling murah ya, tapi itu merusak lingkungan teman-teman. Bahkan di Amerika ada 93 ribuan kasus yang diduga, kasus kematian yang diduga adalah karena adanya pencemaran lingkungan. Maka dari itu ya, kita kalau misalkan mau dan ingin beli, mungkin saran dari kami enaknya ini teman-teman sekalian. Jadi ini kita berada di wilayah UIN ya. Jadi enaknya jadi semacam hibrid. Kalau misalkan siang hari kita menggunakan listrik PLN, nah sembari kita membiarkan solar panel kita untuk bekerja menyimpan energi. Kemudian ketika malam hari kita tinggal menggunakan listrik dari panel surya tadi. Nah, kemudian listrik PLN-nya dipadamkan. Ini adalah salah satu strategi
ya untuk memulai apa namanya, ya semacam upaya kampanye dalam penggunaan solar panel. Tapi dalam beberapa kasus ketika di industri orangnya sudah punya channel dan sudah tahu SDM, dia mendapatkan barang murah, teman-teman. Nah, itu juga penting karena memang ini ya terkait dengan karena ini kan masih swasta ya rata-rata ya, ada perusahaan sendiri. Ya kalau nah ini kita di UIN ya, di sekitaran UIN ini sedang renovasi, sebenarnya ada pembangunan. Oke. Jadi kalau di Indonesia biasanya perusahaan yang cukup terkenal dan sudah IPO ada Mega Power Makmur ya. Itu. Ya, cukup begitu teman-teman. Kita lanjut mungkin part berikutnya ya. Kita akan cari waktu untuk ngobrol lagi, melanjutkan bincang-bincang dan juga jalan-jalan kita. Terima kasih.